Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandri Ilhan Wardana dengan nomor NIM 55542300087. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari tugas individu yang saya dapat yang berkaitan dengan kebijakan makroekonomi pada masa kekhalifahan atau pada masa kenabian, yang mana tugas ini itu terdapat pada mata kuliah makroekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Elif Fardiansyah. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat mengerjakan tugas individu pada mata kuliah makroekonomi Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan dari hasil yang saya dapat, yaitu tentang kebijakan makroekonomi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Selama 23 tahun Rasulullah SAW bersama umatnya berhasil menanamkan dasar-dasar Islam yang begitu kokoh dan membangun fondasi peradaban Islam yang berpusat di kota Madinah. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam mengalami fase baru dengan terbentuknya sistem kekhalifahan Islam atau biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin di bawah kepemimpinan 4 orang sahabat Nabi, yang diantaranya itu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Rasulullah SAW, beliau tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal tersebut diserahkan langsung kepada kaum muslimin untuk menunjuk dan menentukan pemimpin umat Islam selanjutnya. Hal tersebut diserahkan langsung kepada kaum muslimin untuk menunjukkan dan menentukan pemimpin umat Islam selanjutnya. Beberapa tokoh Muhajirin dan Ansor bermusyawarah mengenai siapa yang akan naik atau siapa yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin umat Islam. Berdasarkan hasil musyawarah, maka terpilihlah Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Dengan masuknya pengaruh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta diterimanya ajaran Islam tersebut oleh masyarakat di Jazirah Arab, hukum Islam juga ikut berpengaruh terhadap aspek kehidupan di masyarakat Arab itu sendiri, termasuk aspek ekonomi juga memiliki peran penting dalam menopang peradaban saat itu. Kegiatan ekonomi yang tunduk dalam hukum Islam akhirnya berhasil melahirkan sistem ekonomi Islam, yaitu segala bentuk kegiatan ekonomi Islam tunduk dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ekonomi Islam merupakan wujud dari upaya menginterpretasikan dan mengimplementasikan visi Islam sebagai rahmatan lil alamin, kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh alam semesta termasuk manusia itu sendiri. Islam telah memberikan kontribusi kepada dunia berupa suatu sistem ekonomi yang telah terbukti mampu memperbaiki tatanan sosioekonomi sebagian besar bangsa terbelakang. Dengan demikian, suatu bangsa dapat memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, yang merupakan tujuan yang ideal dari sistem sosioekonomi manapun, dan hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Boleh di next. Selanjutnya yaitu terdapat metodologi yang saya ambil. Di sini saya mengambil yaitu library research, yang mana metodologi ini itu memanfaatkan sumber yang berasal dari berbagai jurnal dan beberapa buku yang sesuai dengan topik penelitian. Di sini juga terdapat historis, yaitu merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai
peristiwa atau kejadian dengan memperhatikan dan mengamati beberapa unsur, di antaranya tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa atau kejadian tersebut. Boleh di next. Baik, dari layar yang ditampilkan itu terdapat biografi Umar bin Khattab, yang dimana di sini menjadi 3 bagian biografi. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, yang dimana ketika beliau sebelum masuk Islam memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada tahun 584 Masehi dan wafat pada usia 64 tahun. Yang dimana beliau memiliki ayah yang bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Keluarganya merupakan golongan Quraisy dari Bani Adi. Suku Adi merupakan suku yang terpandang mulia dan mempunyai martabat yang tinggi di kalangan orang-orang di Jazirah Arab. Umar bin Khattab tumbuh dan besar sebagaimana mestinya seperti anak-anak Quraisy lainnya. Namun, ada beberapa hal yang membedakan dirinya dengan kebanyakan anak-anak Quraisy lainnya. Ia sempat belajar, baca, dan menulis. Hal demikian merupakan hal yang jarang terjadi di kalangan anak-anak Quraisy. Hal tersebut terbukti ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke wilayah tersebut. Yang pandai dalam membaca dan menulis hanya ada sekitar 17 orang, termasuk salah satunya yaitu Umar bin Khattab. Hal tersebutlah yang membuatnya lebih istimewa dari teman-teman sebayanya di masa itu, di kalangan masyarakat anak-anak Quraisy. Selanjutnya yang kedua yaitu Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Ketika gejolak hati Umar bin Khattab membara melihat seruan dan dakwah Rasulullah SAW yang telah memecah belahkan keutuhan masyarakat Quraisy, yang mana ia pun menyiksa orang-orang yang masuk ajaran atau agama Islam agar keluar dari ajaran tersebut dan meninggalkan agama mereka, serta ia juga memaksa mereka untuk kembali pada ajaran agama mereka yang lama, yaitu ajaran agama nenek moyang. Setelah Rasulullah SAW memerintahkan dan meminta para pengikutnya untuk berlindung kepada Allah SWT dengan berhijrah ke daerah Habasyah, ia pun merasa sangat terharu dan kesepian. Biografi yang ketiga yaitu pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi seorang khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan diangkatnya Umar bin Khattab itu tidak sama seperti halnya Abu Bakar, yang terpilih melalui pemilihan musyawarah dalam suatu forum yang terbuka. Yang mana pada saat Khalifah Abu Bakar sakit dan merasa kematian akan segera datang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat mengenai khalifah penggantinya. Ia berkata kepada para sahabat, "Aku sekarang telah menderita sakit, seperti yang kalian lihat. Sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seseorang yang kalian cintai sebagai pemimpin kalian akan menggantikanku. Barangkali jika kalian menentukan pada saat aku masih hidup sekarang, kalian tidak akan berselisih pendapat nantinya setelah kepergianku." Setelah beberapa bermusyawarah dengan para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang bisa menjawab apa yang telah dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beberapa saat kemudian Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Utsman dan menyuruh Utsman untuk menjawab siapa pengganti yang cocok untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman pun menjawab Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Abu Bakar, para sahabat membayat Umar bin Khattab sebagai khalifah dan dia menerimanya sebagai khalifah yang akan membawa umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan membuka cakrawala di dunia muslim. Dan akhirnya Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah
atau 634 Masehi, yang dimana masa kepemimpinan itu sekitar 10 tahun 6 bulan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu terdapat cikal bakal yang menjadi dasar kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Yang dimana yang pertama itu negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syarak dan tidak mengambil hasil dari kharaj ataupun harta fa'i kecuali dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syarak. Yang kedua yaitu negara menambahkan subsidi serta menutup hutang masyarakat tersebut dan memberikan hak atas kekayaan umum. Pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya, tidak boleh melebihi takaran. Yang ketiga yaitu negara hanya menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil yang sesuai dengan syarak. Jika tidak sesuai dengan syarak, maka harta kekayaan tersebut tidak dapat diterima. Yang keempat yaitu negara harus menggunakan kekayaan dengan cara yang sesuai dengan syarak. Boleh di next. Next. Baik, selanjutnya itu terdapat kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu di sini ada mendirikan lembaga Baitul Mal. Yang kedua ada mendirikan lembaga Hizbah. Yang ketiga yaitu kepemilikan tanah. Yang keempat perihal zakat. Dan yang kelima itu menerbitkan mata uang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih jelas dari masing-masing bagian. Yang pertama yaitu mendirikan lembaga Baitul Mal, yang dimana kenaikan yang signifikan pada pendapatan negara terjadi ketika luasnya wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendirian dan pembangunan Baitul Mal. Awal mula cikal bakal adanya lembaga Baitul Mal telah dicetuskan dan difungsikan pada masa Rasulullah SAW dan diteruskan pada masa pemerintahan Abu Bakar, kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab semakin dikembangkan fungsinya. Terus yang kedua itu mendirikan lembaga Hizbah. Hizbah merupakan kantor atau suatu lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum. Adapun tujuan dari Al-Hizbah itu sendiri adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga akhirnya tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam masyarakat. Terus yang ketiga yaitu kepemilikan tanah. Melalui perjanjian damai selama masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia berhasil menaklukkan berbagai daerah. Namun penaklukan tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan kebijakan negara mengenai kepemilikan tanah. Lahir dan adanya pemilik tanah yang berasal bukan dari penduduk setempat dan menempatkan kelas tuan tanah sangat berkuasa, merupakan akibat dari sistem kepemilikan tanah yang tidak seimbang, yang akhirnya akan menjadi parasit dan menahan kemajuan perekonomian itu sendiri. Pada saat dijalankannya sistem feodal tersebut, masyarakat Arab telah terbiasa dengan hak kepemilikan yang telah berlaku tetap, sehingga Umar bin Khattab mengambil suatu langkah dan menghapuskan hak milik tanah para tuan tanah yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dan menerapkan sistem kekhalifahan Islam dalam semua bentuk sistem pertanahan. Yang selanjutnya itu keempat, perihal zakat, yang dimana mata pencaharian sebagian umat muslim pada masa itu untuk kelangsungan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan berternak. Daerah Syria dan wilayah kekuasaan Islam lainnya banyak yang berternak kuda. Bahkan di dalam suatu riwayat mengatakan bahwa seekor kuda Arab, Taglabi, ditaksir dengan harga 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat di dalam perdagangan tersebut. Terus yang terakhir yaitu kelima, menerbitkan mata uang, yang dimana mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di daerah Arab, seperti dinar, yaitu koin emas, dan juga dirham, yaitu koin perak. Pada masa pemerintahan Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin, atau masa Khalifah 4 sahabat Nabi, bobot dinar adalah sama dengan 1 mithqal,
atau sama dengan 20 kirot atau 100 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam. Boleh di next. Selanjutnya yaitu keutamaan dan kelemahan yang terjadi pada kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Yaitu yang kita membahas keutamaannya terlebih dahulu. Pada masa pemerintahannya, Mu'adz mengirimkan separuh hasil zakat yang dihimpun di Yaman kepada Umar bin Khattab. Tetapi beliau mengembalikannya. Mu'adz berkata, "Aku tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima zakat yang aku himpun." Riwayat tersebut menunjukkan betapa suksesnya Umar bin Khattab dalam memimpin, khususnya dalam hal perekonomian. Selanjutnya yaitu terdapat kelemahan dari kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab, yang dimana pada kebijakan dalam mendistribusikan uang negara kepada rakyatnya, yang dimana tindakan tersebut akan memicu para pedagang untuk bermalas-malasan yang akan berakibat fatal pada kelangsungan hidup mereka sendiri jika suatu saat pemerintah menghentikan kebijakan tersebut. Umar bin Khattab kemudian menyadari kekeliruannya dan mengubah kebijakannya serta bersumpah akan menyamakan semua bantuan dan pembagian kepada seluruh rakyatnya. Dalam pernyataan, ia mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak menyukai hak atas kekayaan ini diterima dari orang banyak, meskipun dalam prakteknya ia mungkin memperoleh atau memiliki hal melebihi dari yang lainnya, selain seorang budak." Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan sebelumnya, yang dimana pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, krisis tahun Ramadan berhasil diatasi melalui kebijakan ekonomi seperti pendirian Baitul Mal, lembaga hisbah, dan pengaturan zakat serta kepemilikan tanah. Meskipun kebijakan distribusi uang negara awalnya menyebabkan ketimpangan, Umar menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya sebelum ia wafat. Kepemimpinannya tetap dihormati oleh masyarakat manapun, baik itu Muslim maupun kafir Quraisy, dan dikenang sebagai sosok yang berhasil memajukan perekonomian pada masanya. Boleh di next. Mungkin cukup sekian hasil yang dapat saya paparkan atau presentasikan dari hasil tugas individu dari kebijakan makroekonomi pada masa kenabian atau pada masa para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Jika terdapat kesalahan kata maupun salah perbuatan dalam apa yang saya telah presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.